Lalu pemirsa, bagaimana jalannya sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanurus? Sudah rekan Margareta Novita langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Fatima dan juga pemirsa, betul sekali saat ini sedang berlangsung sidang saksi ahli. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda, sedang dijelaskan oleh saksi ahli pidana. Ada Wisnu Nugroho yang sedang menjelaskan kemungkinan pasal-pasal yang bisa disangkakan kepada tiga tersangka ataupun terdakwa, yakni Darof Rikar, kemudian juga ada Lisa Rahmat dan juga ada Rika selaku ibu dari Ronald Tanurus. Dan memang untuk hari ini didatangkan 5 saksi pemirsa, 2 saksi Linggo Hadi Praitno, kemudian juga Sutomo Septuan Hadi Praitno ini mangkir. Sejak kemarin juga telah dipanggil, namun hari ini mangkir kembali. Kemudian juga ada 2 saksi ahli pidana, Wisnu Nugroho yang saat ini sedang menjelaskan. Kemudian juga ada Agus Surono. Dan 1 saksi ahli digital forensik, ini ada Irwan Haryanto. Dan juga bisa dilihat di ruangan sidang ini memang para terdakwa ketiga-tiganya ini hadir bersama kuasa hukumnya. Dan tadi kami sempat mendengarkan bahwa saat ini sedang terjadi tanya jawab kepada saksi ahli. Dan memang Darof Rikar ini bisa terancam mendapat 2 dakwaan. Dakwaan pertama ini karena terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanurus. Saya mengikuti nih, dikasihlah ada uang itu hakim, walaupun hakim itu ada yang mengaku ada yang tidak. Ya, seandainya Lisa bertemu dengan salah satu hakim, ya, kalau Lisa bertemu hanya untuk mengantarkan flash disk fakta hukum, ngasih tahu fakta hukum, tapi dia tidak memberi uang, apakah itu masih kena pasal 5, Prof? Ya, pertanyaannya memberi itu dalam konteks flash Islam seperti apa? Makanya ini maksud dan kehendak itu perlu dibuktikan. Ini masuk materi yang terkait dengan maksud kehendaknya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang tadi Pak Artera, kalau kita bicara etik, ya sudah melanggar etik, kemungkinan itu ada sesuatu yang dilakukan. Makanya etik itu harus tegas. Karena melanggar etik dimungkinkan bertambah menjadi tindak pidana apa yang tidak tahu. Gitu. Seandainya, Prof, seandainya ini kita bicara terburuk seperti yang ada di dakwaan jaksa penuntut umum, ada pemberian uang, ya, ada pemberian uang kepada salah satu hakim, bukan kepada 2 hakim itu, ya, yang lain. Nah, tiba-tiba hakim itu tanpa diberi, memang putusannya bebas. Apa kena pasal 5 juga, Prof? Ini nggak ada kaitan pemberi, dia putus bebas, Bro. Iya, kalau kita kembali pada teori kesengajaan, kalau memang itu tidak ada bukti sama sekali, saya kira bicara hukum bicara bukti. Ya, gitu artinya aja. harus dibuktikan ya, Prof, iya. ya. Iya. Karena memang tidak ada meeting of mind ya, Prof, ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya pikir cukup dari saya, Prof. Silakan. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari saksi ahli pidana Wisnu Nugroho yang menjelaskan terkait pasal 5 atau 6 junto pasal 15, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang tadi sempat ditanyakan oleh kuasa hukum dari Lisa Rahmat, yang memang menanyakan bagaimana alur dan juga spesifik dari sangkaannya dari pasal 5 atau 6 junto, pasal 15 atau pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Adapun selain pasal tadi pemirsa, Darof Rikar juga bisa mulai pasal lainnya karena menerima gratifikasi sebesar 915 miliar dan 51 kilogram emas selama 10 tahun menjabat di Mahkamah Agung yang disangkakan oleh pasal 12B besar. Baik, terima kasih Margaret, informasi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas.